Hai, jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Nah, kali ini saya akan mengupdate kondisi kolam terapung ini dengan indukan yang ada di sini. Kita akan cek kondisinya seperti apa sudah saat ini. Mungkin sudah turun semua karena sudah sekitar 3 harian saya taruh di tempat ini untuk turun gendong, dan memang sepertinya sudah banyak yang turun. Burayak-burayaknya juga sudah turun. Nah, teman-teman simak terus video saya dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Dan simak terus seperti apa kondisi atau treatment saya terhadap burayak di kolam apung ini. Simak videonya berikut ini. Nah, teman-teman, coba kita melihat apakah sudah ada yang turun. Nah, memang ini nampaknya sudah ada yang turun gendong teman-teman di kolam terapung ini. Coba kita cek di perut indukannya sudah seperti apa. Langsung saja kita angkat dengan hati-hati teman-teman ya. Nah, ini memang masih cukup banyak sih di perut indukannya, tapi kondisinya semua sudah siap turun ya. Ini bisa jadi ada yang sudah turun tapi kembali lagi naik, dan ini ada burayak yang lepas. Nah, ini menandakan bahwa memang kondisinya sebenarnya sudah mudah untuk turun, tetapi bisa jadi balik lagi di gendongan indukannya. Nah, dengan kondisi seperti ini sebenarnya bisa diturunkan secara paksa, tapi saya biarkan aja lah mungkin sekitar 1 hari. Dan coba kita lihat di box yang satunya atau indukan yang satunya kondisinya sudah seperti apa. Ini saya akan coba angkat secara perlahan. Kita akan lihat kondisi anakannya sudah sejauh mana. Saya harus hati-hati teman-teman, karena ya syukur selama ini saya budidaya belum pernah kena capit, karena ya jujur waktu awal saya takut untuk pegang lobster. Nah, ini sudah ya kondisinya juga sama teman-teman, sudah siap turun, tapi saya lepaskan saja lagi dulu. Saya menunggu besok lah baru saya cek kembali, dan mungkin akan saya turunkan dengan paksa nantinya. Oke teman-teman, nah secara umum dari video saya sebelumnya waktu saya membuat dan menyeting kolam apung ini waktu itu niatannya adalah uji coba dan efisiensi pemanfaatan lahan, dan ternyata setelah saya coba selama 3 hari ini berhasil. Khusus untuk indukan yang akan turun gendong, saya tempatkan di sini. Oke teman-teman, ini kolam apung saya sudah saya setting kembali lagi untuk shelter, ada tali dan beberapa pipa. Nanti akan saya tambahkan lagi setelah semuanya atau indukan ini sudah saya pindahkan di kolam pemijahan lagi, atau setelah selesai proses turun gendong semuanya, dan akan saya tambahkan shelter di tempat ini atau di kolam ini. Nah, secara umum teman-teman, saya mau sampaikan satu hal, bahwa kolam terapung ini juga bisa saya gunakan ternyata dan cukup efisien, sebagaimana tujuan awal saya di video saya sebelumnya, bahwa tujuan dari saya membuat kolam apung ini yang pertama sebagai percobaan, yang kedua tujuan besarnya adalah efisiensi lahan. Nah, ketika ini berhasil, tentu saja berikutnya akan saya buat lagi di atas kolam pembesaran ini untuk kolam-kolam burayak lainnya. Nah teman-teman, kali ini saya akan memeriksa bibit-bibit saya sudah seperti apa. Waktu itu di bawah 1 inci, ada yang 1 inci juga, yang saya tempatkan di kolam pembesaran ini menuju 2 inci. Nah, mungkin di sini sudah 1 bulan, dan akan saya coba cek hari ini. Kita lihat seperti apa.
Nantinya akan saya pindahkan lagi, kalau sudah ada yang berukuran 2 inci akan saya pindahkan di kolam pembesaran, dan dari kolam pembesaran akan saya panen sebagai indukan. Nah teman-teman, coba kita lihat. Ini sudah lumayan ada yang besar. Nah memang waktu saya tempatkan di tempat ini ada yang masih sangat kecil, karena waktu itu salah satu kolam burayak harus cepat-cepat saya gunakan untuk kolam tetas lagi, sehingga memang ada yang hampir 1 inci dan ada yang masih 1 cm atau berukuran burayak. Nah, saya campur di tempat ini waktu itu karena saya berpikir juga tempatnya adalah cukup luas. Nah teman-teman, ini sudah cukup besar, ada yang cukup besar, hampir 2 inci nih kelihatannya yang paling besar ini. Nah nanti kalau sudah cukup banyak yang 2 inci akan saya pindahkan. Coba kita cek lagi yang lainnya sudah seperti apa kondisinya. Oh ya teman-teman, sambil saya melakukan pengecekan ini, saya mau menyampaikan satu hal kepada kita bahwa apa yang saya dapatkan dari budidaya lobster air tawar ini, sejak awal pengalaman saya sebenarnya beranjak dari hobi. Nah saya melakukan budidaya ini memang semata-mata awalnya adalah hobi, dan sambil mencoba untuk budidaya, kegagalan juga pernah saya alami. Mungkin ada saya sempat tayangkan di video saya sebelum-sebelumnya bagaimana pengalaman kegagalan saya di menjalani hobi budidaya lobster air tawar ini. Namun saya tetap berusaha, sambil menjalani saya juga berusaha mencari pengetahuan pasti tentang budidaya lobster air tawar ini. Meskipun pada saat itu harus berbayar, saya tetap menjalaninya, sehingga saya bisa memperoleh pengetahuan yang tentunya ilmu pastinya tentang budidaya lobster air tawar ini. Meskipun lebih banyak yang saya dapatkan dari pengalaman ataupun proses budidaya yang saya lakukan, seperti itu teman-teman. Nah saya berpikir sederhana bahwa meskipun pada saat itu harus berbayar, tapi paling tidak saya mempersingkat waktu belajar saya melalui pengalaman, sehingga di samping mencobanya melalui pengalaman, saya juga punya dasar pengetahuan yang pasti tentang budidaya lobster air tawar ini, seperti itu teman-teman. Nah walaupun sebenarnya basic saya bukan di perikanan atau peternakan seperti ini, basic saya adalah sebenarnya di arsitek atau seorang arsitek. Namun bagi saya menjalani ini sebagai hobi juga bisa sebagai sampingan dari profesi saya yang sebenarnya, teman-teman, seperti itu. Olehnya mungkin seringkali teman-teman melihat di konten-konten atau di video-video saya lebih juga sering berbicara tentang analisa bisnis dan juga analisa teknis tentang bagaimana sarana prasarana untuk budidaya lobster air tawar, pembuatan kolam, perhitungan harga, ya karena itu juga terkait dengan ilmu pengetahuan saya teman-teman, seperti itu. Namun saya akan membagikannya semua apa yang saya ketahui. Budidaya lobster air tawar ini termasuk sarana prasarana penunjangnya nantinya akan saya bagikan kepada kita semua secara gratis, dan semoga semuanya bisa bermanfaat, semoga semuanya bisa menginspirasi kita teman-teman. Nah seperti itu pengalaman saya, dan ini kondisi-kondisi bibit saya sudah bisa kita lihat sudah lumayan, dan akan saya pindahkan sekitar seminggu lagi ke kolam pembesaran. Oke teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini. Ya semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa menjadi inspirasi bagi kita, bisa dimengerti. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, dan saya akan berusaha menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita selama ini. Anda yang sudah mendukung channel ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, selamat bergabung dan selamat datang untuk melihat video-video saya. Tetap dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam capit.